Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan juga semangat selalu. Karena kami akan kembali menyapa Anda dalam program Warta Parlamentaria bersama saya, Ayu Rahmawati. Kami juga telah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Badan Legislasi DPR RI Iketut Karyasa Atnyana menilai rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS sudah sangat darurat untuk segera disahkan menjadi undang-undang, mengingat kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi. Iketut Karyasa menyatakan bahwa perlu payung hukum yang jelas dalam upaya penegakan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Mengingat modus kekerasan seksual semakin beragam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja dinilai belum cukup untuk melindungi korban kekerasan seksual. Tentunya nanti ketika nanti undang-undang diundangkan, tentu ya ini bisa apa yang menjadi tantangan selama ini karena kurangnya cantolan hukum, kemudian aparat juga tidak bisa menindak, ini bisa dilakukan ketika undang kekerasan seksual. Iketut Karyasa menjelaskan pembahasan rancangan undang-undang kekerasan seksual ini tidak mudah karena perbedaan ideologi masih menjadi penghambat. Meski begitu, Iketut pun menilai tidak ada alasan untuk menunda pengesahan rancangan undang-undang TPKS yang aturan hukumnya bersifat khusus atau lex specialis. Masalah sanksi dan sebagainya itu kan tentu harus tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain kan begitu. Nah, tentu kita adalah hukum yang sebagai dasar itu adalah kan hukum yang sesuai dengan NKRI dan Pancasila kan begitu. Nah, tentu kita tidak memasukkan sanksi-sanksi berdasarkan hukum-hukum kelompok kan begitu. Nah, ini adalah saya kira itu sudah selama ini sudah ada. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat yang maksimal, Komisi 2 DPR RI mendorong pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di Kabupaten Purwakarta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Dalam kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa menilai banyaknya kepala desa yang tidak terpilih secara definitif dapat menyebabkan penurunan pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta. Tentu apakah nanti ini diundur atau tetap, kalaupun diundur tetap dalam tahun ini juga, Ibu Bupati tentu berkoordinasi dengan Satgas Covid, karena ini kan terkait dengan Covid. 170-an desa itu kan hampir satu kabupaten, perlu koordinasi dengan Satgas, kalau memang dimungkinkan dilaksanakan tentu dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan tadi Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda berharap proses demokrasi di tingkat desa harus tetap berjalan untuk membuka kesempatan kepada masyarakat mengelola pemerintahan desa. Rifki mengatakan, terselenggaranya pilkades akan mendorong kinerja pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melayani kebutuhan masyarakat. Penundaan pilkades di Purwakarta selama 2 bulan terakhir ini, itu bagi kami harusnya disudahi saja, karena tentu akan menyedot sebanyak mungkin aparatur sipil negara untuk menjadi penjabat, dan mereka akan double job antara jabatannya sebagai ASN dan penjabat kepala desa. Kita harus tetap memberikan trust kepada masyarakat desa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan pilkades di tengah masa pandemi ini. Dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penanganan pencegahan COVID-19 dan pengawasan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Ditemui saat memimpin kunjungan spesifik ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, penanganan pandemi COVID-19 di Yogyakarta berjalan cukup maksimal, efektif, dan terkoordinasi oleh jajaran kepolisian dengan tim Satgas dan Forkopimda. Untuk itu, pengawasan realisasi penggunaan APBN dalam program PEN diharapkan mampu mencegah terjadinya kasus penyelewengan dan kebocoran anggaran. Dalam penanganan pencegahan COVID di Yogyakarta cukup luar biasa, dan apresiasi dari Komisi 3. Jangan lengah karena ada hal terkait dengan usulan pemerintah untuk membuka pelaksanaan kegiatan di wilayah agar ekonomi berangsur pulih
dan kita berharap tidak ada lagi gelombang ketiga dan keempat dan seterusnya. Hal senada disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Idham Samawi. Idham mengapresiasi kinerja Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif dalam percepatan vaksinasi sehingga aktivitas pendidikan dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat bisa kembali normal sesuai standar protokol kesehatan yang ketat. Itu bagaimana sampai sekolah-sekolah, ya, pihak dari kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka membantu percepatan vaksinasi dan seterusnya, sehingga apa? Menempatkan DIY itu di papan atas itu dalam rangka penanganan COVID-19. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami karena kami masih memiliki banyak informasi lainnya dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari BKSAP DPR RI dorong sosialisasi SDGs dari semua pihak setelah jeda berikut ini. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong semua pihak untuk mensosialisasikan pencapaian Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan selesai pada tahun 2030 mendatang. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani menyampaikan bahwa tujuan utama terkait SDGs harus dipahami terlebih dahulu oleh semua pihak, terutama untuk masyarakat Indonesia. Mardani pun menjelaskan, selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia, BKSAP DPR juga berperan memberi kesempatan terbuka sebagai sarana untuk bekerja sama dan menjembatani diplomasi dengan negara-negara sahabat. Mendorong agar pemerintah pusat, daerah, dan triple helix, baik private ataupun akademisi, melakukan kolaborasi. Tanpa kolaborasi nggak jalan SDGs, karena itu bukan tugas pemerintah saja, bukan tugas parlemen saja, tapi ke seluruh pihak. Nah, itu yang kita lakukan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus menambahkan peran konstitusional para anggota Dewan sudah sesuai dengan 17 tujuan dari SDGs yang mencakup semua sektor, sehingga tujuan SDGs tersebut bisa disosialisasikan dan direalisasikan di daerah pemilihan kepada konstituennya. Jadi itulah cara kita secara konstitusional ya, karena kita memang punya tugas seperti itu dengan pemerintah tentunya, karena parlemen kita DPR RI juga punya mitra dengan eksekutif, dengan kementerian dan lembaga, dan selama kita mengkomunikasikan ini, saya pikir ini juga kita bisa mendorong percepatan pencapaian SDGs. Ila dan Bowo, TVR Parlemen melaporkan. Menanggapi tewasnya tenaga kesehatan yang bertugas di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua yang diserang kelompok kriminal bersenjata, Komisi 9 DPR RI meminta adanya jaminan keamanan dan perlindungan pada tenaga kesehatan di wilayah yang rawan kriminal. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Lakalena mengecam keras kejahatan kemanusiaan oleh KKB kepada tenaga kesehatan. Aparat keamanan diminta mencegah dan menumpas KKB dengan melakukan patroli wilayah serta mengajak para tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat sipil di Papua untuk bersatu menjaga keamanan di Papua dan melindungi tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Dan meminta kepada seluruh pihak yang bersenjata ya di tanah Papua di luar TNI Polri yang juga masih terus melakukan pergerakan di sana untuk jangan sampai menyentuh dan juga melukai apalagi membunuh tenaga kesehatan tanah Papua. Nah, mereka adalah pekerja kemanusiaan. Mereka kerja untuk semua pihak tanpa melihat apapun latar belakangnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo juga meminta adanya dialog kemanusiaan dan mediasi antara pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat Papua agar tercipta pelayanan yang terpadu di bidang kesehatan pada masyarakat di Papua. Ini kalau tidak diselesaikan akan mengganggu psikologis pelayan masyarakat, baik guru maupun kesehatan yang berada di garda terdepan dalam pelayanan masyarakat di daerah yang rawan konflik. Beberapa waktu lalu, KKB Papua kembali merusak dan membakar sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan. 2 nakes sempat dikabarkan hilang, namun salah satunya ditemukan meninggal dunia. Ajib dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan pariwisata nasional, melainkan perlu memberikan perhatian untuk pengembangan wisata di daerah termasuk desa wisata. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengatakan, sektor pariwisata di Indonesia mengalami keterpurukan dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga perlu pengembangan strategi pariwisata. Namun, fokus pada pengembangan 10 destinasi super prioritas dinilai kurang tepat karena Indonesia memiliki banyak daerah yang bisa dikembangkan untuk menjadi desa wisata. Salah satunya Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, yang mampu berkembang secara mandiri, bahkan menyumbang kontribusi besar terhadap APBD desa. Misalnya mendapatkan 1 tahun hanya 40 juta, dengan keuntungan bersih kira-kira 20 juta, sekarang ini asetnya bisa sampai 15 miliar, kontribusi ke APBD sampai 1,8 miliar APBD. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki meminta pemerintah lebih serius dalam mendukung keberadaan desa wisata di seluruh Indonesia agar masyarakat bersemangat melakukan inovasi yang bisa menarik minat wisatawan ke desa. Selain itu, perlunya pendampingan khususnya SDM pariwisata. Pendampingan, kemudian pengembangan SDM, membantu memberikan pelatihan, saya kira itu bisa diberikan kepada desa-desa wisata seperti yang dimiliki Kavisawa ini. Saya kira itu. Kemenparekraf mencatat ada sekitar 1.200 desa berpotensi menjadi desa wisata. Dari Jawa Timur, Divo Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa jangan khawatir karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong Pemprov Sumatera Utara menghadirkan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui pemanfaatan teknologi dan penyediaan pojok baca desa. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara, Desi Ratnasari mengapresiasi langkah Pemprov Sumatera Utara yang telah melakukan digitalisasi perpustakaan. Meski begitu, penggunaan teknologi sebaiknya tidak terbatas pada pelayanan keanggotaan, melainkan juga harus dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang interaktif. Perpustakaan harus semakin inklusif untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat. Nah, tentunya ini adalah merupakan sebuah langkah penting bagi perkembangan perpustakaan di daerah. Itu yang pertama, tentunya tidak hanya saja dalam melayani keanggotaan secara digital, lalu memberikan pelayanan secara digital, e-book dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa mengakses perpustakaan di mana, kapan saja dan dengan mudah. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofyantan mendorong Pemda bisa memanfaatkan dana desa untuk memperbanyak pojok baca di tiap desa guna meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat. Selain itu, perlunya pengembangan e-book atau buku digital untuk membaca sehingga bisa diakses masyarakat kapan saja dan ramah lingkungan. Bukan hanya berhubungan dengan perpustakaan daerah, tetapi juga mereka bisa menggunakan dana-dana desa. Tapi pembangunan tidak hanya berupa infrastruktur, tetapi juga berupa bagaimana pojok-pojok baca itu bisa banyak dikembangkan di daerah. Komisi 10 DPR RI juga meminta Pemprov Sumut menyiapkan perangkat yang bisa memfasilitasi perpustakaan digital di wilayahnya. Dari Sumatera Utara, Afi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI mendukung rencana pemerintah yang akan menghapuskan sistem kelas dalam BPJS Kesehatan karena dinilai bisa menghilangkan diskriminasi pelayanan kesehatan di masyarakat. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Darul Siska mengungkapkan penerapan sistem kelas di BPJS Kesehatan selama ini telah menimbulkan perbedaan pelayanan oleh fasilitas kesehatan atau Faskes. Di sisi lain, penghapusan sistem kelas bisa mengurangi jumlah pemasukan BPJS Kesehatan dari iuran peserta. Nantinya, jika sistem kelas BPJS Kesehatan dihapuskan, rumah sakit maupun Faskes lainnya diimbau meningkatkan kualitas standar pelayanan pada masyarakat. Karena vaksin itu yang digunakan untuk gotong royong kan vaksin yang non program pemerintah. Umpamanya disebut tadi oleh Bio Farma, vaksin yang akan digunakan untuk gotong royong itu Sinovac dan Moderna.
Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menambahkan, dengan pelayanan satu kelas dalam BPJS Kesehatan, fungsi pengawasan menjadi lebih mudah dengan cara membandingkan pelayanan yang diberikan masing-masing vaskes. Segera menyusun aturannya dan juga segera mensosialisasikan agar semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS mempersiapkan diri memberikan pelayanan satu kelas itu. Penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan dimulai pada tahun 2022 secara bertahap. Rencananya, penerapan kelas standar hanya akan dibagi ke dalam dua, yaitu kelas A untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan kelas B untuk peserta non-PBI. Alfa dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Kami juga akan kembali menyapa Anda dalam Warta Parlamentaria edisi selanjutnya. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.